Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar pemrograman visual dengan menerapkan konsep Object Oriented Programming menggunakan Kit Creator dengan bahasa Visual C++. Tadi kasus yang kita gunakan yaitu kita akan mencoba membuat perhitungan gaji. Nanti kita akan pecah menjadi beberapa kelas, jadi 2 kelas. Nanti ada memasukkan NIP, misalkan nomor induk pegawai seperti itu, atau nomor induk kepegawaian NIK seperti ini. Habis itu nama, alamat. Nah, seperti ini. Simple aja dulu ya. Telepon, habis itu golongan, habis itu status nikah, habis itu ada status nikah, terus nanti apabila ada jumlah anak, maka di sini jumlah anak. Apabila nanti statusnya menikah, maka jumlah anaknya akan ditampilkan atau show. Terus masa kerja. Oke. Jadi nanti di studi kasus kita ini tentang perhitungan gaji, yaitu yang diinput adalah golongan 1, 2, 3 seperti ini ya. 2, 3, 4. Nah, apabila nanti golongan yang diinput 1, maka misalkan dapat gajinya 3 juta. Kalau golongan 2, 3.500.000. Kalau golongan 3, 4 juta. Kalau golongannya 4.500.000. Nah, seperti itu. Nah, isinya nanti kalau menikah, status menikah itu ada 2 kan ya, menikah. Kalau menikah nanti misalkan mendapatkan tunjangannya 500. Terus belum menikah. Nah, belum menikah. Tunjangannya misalkan 150.000. Nah, nanti kalau dia menikah di tunjangan jumlah anak ini apabila dia belum menikah otomatis 0. Dan apabila menikah nanti dihitung. Apabila dia anaknya 0, maka tunjangannya juga 0. Apabila anaknya 1 sampai 2, maka tunjangan anaknya kita isi 200.000. Kalau anaknya 3 sampai 4, diisi 400.000. Kalau lebih dari sama dengan 5, itu mendapatkan tunjangannya 550. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kalau masa kerja 0 sampai dengan 2 tahun, dia mendapatkan misalkan contoh saja tunjangan masa kerjanya 350. Kalau 3 sampai 4 tahun, itu diberikan 550. Kalau 5 tahun sampai ke N, itu diberikan 750. Nah, nanti ada juga menghitung gaji total. Nah, berarti nanti ada inputan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 89 inputan ya. Di fieldnya ini, misalkan ini hasil analisa adalah tabel karyawan, misalkan seperti ini. Hasil analisanya seperti ini, tabel karyawan.
Nah, kita atau nanti akan saya contohkan ada dua kelas, yaitu kelas gaji sama kelas karyawan. Ada dua kelas yang kita olah, yaitu kelas gaji dan kelas karyawan. Nah, kalau kelas gaji nanti ini, dia bertugas melakukan, yaitu melakukan set atau perhitungan khusus bagian gaji, yaitu golongan. Jadi nanti kelasnya ini tentang golongan yang ditanganinya, terus status nikah, terus jumlah anak, terus masa kerja, terus gaji total. Nah, kalau karyawan, nanti yang bertugas itu NIK, 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 terus nama, sisa daripada inputan ini ya, NIK, nama, terus alamat telepon. Alamat, alamat telepon. Nanti kita akan menerapkan konsep pewarisan sifat menggunakan C++. Berarti kelas karyawan itu nanti mengextend. Nah, kalau di C++ itu istilahnya bukan extend tapi public ya. Kalau di Java extends kelas gaji. Jadi kelas karyawan mewarisi gaji atau kelas gaji, dan akhirnya nanti kelas karyawan ini bisa mengakses ini. Sengaja memang kita studi kasus kita pisah dua kelas, walaupun bisa dijadikan satu kelas. Oke, langsung saja kita buat project ya. File, new, kita Qt application yang bagian widget ya, karena kita desainnya drag and drop saja, kita tidak menggunakan QML. Pilih ini, terus kita buat praktikum namanya ya, penggajian. Praktikum penggajian, klik next. Kita pakai QMake dulu, build sistemnya. Nah, ini misalkan kita pakai form, utama, nama formnya ini, titik UI, finish. Kita menggunakan, kalau punya saya ini yaitu min jiwi 64 bit. Oke. Sekarang kita akan menuju ke project kita, di mana sudah dibuatkan. Apabila pada saat membuat project itu tidak ada file seperti yang dilihat seperti ini, berarti perlu diinstal ulang Qt Creator-nya, karena bisa jadi ada library yang kurang pada saat menginstal secara online. Kita run, kita tes dulu ya. Oke, kita tes. Jadi untuk pembuatan formnya kita menggunakan ekstensi UI, yaitu ini dia. Klik dua kali. Nah, ini merupakan ekstensi daripada project kita. Terus bagaimana? Kalau dicek di edit, ini merupakan extension daripada project, yaitu XML. Misalkan kalau mau dirubah sini, width-nya 500. Nah, nggak bisa ya. Harus dari
desain drag and drop atau desain time-nya. Nah, ini di bagian daripada properties. Oke. Langsung sebelum kita ke UI, nanti kita pergi ke UI, kita bikin kelas dulu sesuai dengan studi kasus kita, yaitu kelas gaji. Jadi kita bikin, klik kanan, add new, terus pilih yang H, ada header dan CPP-nya. Bikin nama kelasnya yaitu gaji. Abaikan saja, ini karena kita default, nggak menggunakan widget, abaikan saja. Oke, finish. Nah, di kelas gaji ini nanti kita lihat di bagian header, karena header itu berfungsi untuk menyebutkan atau mendefinisikan metode dan variabel secara global atau lokal. Ini dia kelas gaji. Ini merupakan konstruktornya. Kita buat yaitu public. Public private. Oke, private. Oke, seperti ini. Nah, kita akan membuat metode ya. Kita konstruktornya satu aja. Kita konstruktornya satu seperti ini aja. Nanti di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat metode overload di konstruktornya. Oke, kita akan buat public, void. Kita buat satu prosedur ya. Void set golongan. Set golongan. Ini berfungsi untuk mengatur golongan. Variabel stringnya kita menggunakan qstring. Misalkan golongan. Nah, kita buat variabel di sini qstring golongan. Oke. Ini merupakan metode prosedur sifatnya global. Ini merupakan variabel yang sifatnya lokal, miliknya gaji.cpp. Fungsinya nanti dia pada saat saya mengetikkan atau satu, maka ditransfer ke sini. Nah, cara cepat mengcodingnya supaya dibuatkan di CPP ini. Nah, kalaunya manual, kita mengacu di gaji.header, terus cek di gaji.cpp. Di sini kan ada ya, include. Nah, kalaunya manual, itu seperti ini nanti. Nah, public, misalkan, void, nah, gaji, seperti ini, set golongan, nah, qstring, harus sama, ini merupakan parameternya, dan seperti ini. Nah, maaf, ini nggak usah public, karena sudah di bagian public ya. Keingatan mendefinisikan metode di Java. Nah, seperti itu. Ini manualnya. Void, nama metodenya, prosedurnya, gaji. Ini dari kelasnya dulu. Panggil, yaitu nama metodenya. Ini cara coding manualnya. Kita hapus. Terus kembali ke header. Cara coding cepatnya, arahkan di sini ya nanti ya. Klik kanan, sini. Klik kanan, refactor, add definition in gaji JPP. Maka dibuatkan otomatis. Terus kita akan mengakses di header ini, yaitu qstring. Ada golongan, maka kita cek di sini. This untuk mengakses pada kelas gaji itu. Golongan ini yang tanda kunci, ini gembok artinya private ya. Variable private, golongan. Nah, seperti itu. Ini merupakan apa namanya,
variabel parameter pada saat di sini nanti diisi satu Romawi, maka this golongan, this ini bukan this golongan ini sama-sama sama, maaf sama-sama namanya sama, tapi beda maksudnya. Kalau golongan yang ini itu miliknya parameter ini, golongan yang ini, this ini, miliknya di header ini. Sengaja disamakan supaya tahu pembedanya. Oke. Setelah membuat set golongan, baru get tunjangan ini dia. Get tunjangan yang golongan 1 itu. Oke. Integer get tunjangan golongan seperti ini. Nah, lihat di sini kalau ada kata-kata depannya int itu berarti tipe variabelnya. Terus kalau ada di depannya ada suatu tulisan kata berarti nama variabel atau nama function. Dicek lagi kalau ada kurung buka kurung tutup ini method function. Tapi kalau dia dihapus kurung buka kurung tutup dia merupakan variabel. Kalau ada kurung buka kurung tutup dia tuh method. Oke, kita buat lagi di sini int. Oke, tunjangan golongan. Ini variabel integer sifatnya private. Oke, klik kanan di sini supaya enak. Klik kanan, refactor, add definition. Kita akan buat if. Nah, if this golongan, misalkan ya, kayak gini, 1, maka misalkan kita buat di sini adalah this tunjangan golongannya tadi kan 3 juta warga. Else if lagi this golongan sama dengan 2 kali 2, maka this tunjangan golongan itu 3.500.000. Else if this golongan sama dengan 3, maka this tunjangan golongan sama dengan 4 juta. Karena posisinya cuma 3, 4 ya, sampai golongan 4, maka sisanya adalah else. Else itu pasti dia golongan 4. Maka this tunjangan golongan sama dengan 4.500.000. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah dapat yang golongan. Sekarang status menikah. Berarti kita buat di sini. Void set. Kita buat status nikah. Isinya kan ya atau belum. Ya. Status seperti ini. Baru ini kita buat. Kita samakan saja status. Ini parameter, ini variabel private. Karena di sini refactor, add definition. Langsung saja. This ke status dapatkan dari status yang parameter. Sudah? Baru buat di sini. Buat fungsinya sekarang int get ke tunjangan nikah. Oke, seperti itu. Berarti ini kita buat variabelnya tunjangan nikah. Oke, kita buat. Jangan lupa diklik sini add definition. If di sini
Oh iya, ini lupa ya, sorry. Ini karena dia itu merupakan function, kita berikan return ya. This tunjangan kurungan. Nah, seperti itu ya. Function adalah ada return ya. Ini karena dia mengembalikan nilai seperti penjelasan metode function di pertemuan sebelumnya. Oke. Terus ini this status ini isikan misalkan menikah. Jadi kalau sudah menikah, maka dapat tunjangannya this tunjangan nikah berapa tadi? 500.000 misalkan. Itu agak else tuh yang belum nikah. Else this tunjangan nikah 150.000. Oke. Baru di return. Return this tunjangan nikah. Oke. Sekarang yang jumlah anak. Kembali lagi ke sini. Kita coba pisah seperti ini. Berdasarkan kemiripan fungsinya. Void set jumlah anak. Integer jumlah. Oke, kita buat di sini supaya jadi pembeda jumlah anak. Karena dia merupakan bukan tunjangan untuk mendeteksi jumlah, maka saya letakkan di depan. Kalau tunjangan-tunjangan nanti kita letakkan di, atau enaknya jangan dijadikan satu, kita supaya ingat, kita pisah. Jumlah anak. Oke, seperti itu. Terus ini yang buat lagi tunjangan anak. Nah, ini khusus baris tunjangan, ini variabel khusus yang perhitungan masa kerja dan jumlah anak. Oke, sudah. Setelah itu langsung kita bikin dua ya. In, get, tun, anak. Oke, kita langsung bikin dua definition. Refactor definition. Oke, ada dua gak ada? Mau satu ya. This jumlah anak sama dengan jumlah. Nah, sip. Terus kembali ke sini lagi. Kita codingnya biar refactor aja biar cepat ya untuk membuat kode metodenya. Nah, ini yang get tunjangan anak. Dicek. Kalau anaknya 1 sampai 2 200. Maka cek dulu. If this jumlah anak sama dengan 0, maka nggak dapat apa-apa. This tunjangan anak sama dengan 0. Nah, seperti itu. Else if lagi. Jika this jumlah anaknya itu lebih dari sama dengan 1, dan this jumlah anaknya kurang dari sama dengan 2, maka this tunjangan anaknya itu 200.000. Nah, sedang 3 sampai 4 itu adalah 400.000. Maka else if this jumlah anak lebih dari sama dengan 3 sampai dengan this jumlah anak kurang dari sama dengan 4, maka this tunjangan anaknya itu 400.000. Oke, terus sisanya itu else ya, karena lebih daripada 4. This tunjangan anaknya itu kita buat 550.000.
Nah, sudah. Ini return. List tunjangan anak. Oke. Kita buat lagi. Void set masa kerja. Integer jumlah. Integer get tunjangan masa kerja. Get tunjangan masa kerja. Kita di sini adalah masa kerja. Jumlah tahunnya nanti itu tunjangannya. Tun masa kerja. Oke. Kita buat di sini. Definition. This masa kerjanya sama dengan jumlah tahunnya. Habis itu yang ini metodenya. Oke, baru if. Nah, ini dia. If kalau 0 sampai 2 tahun 350. Jika this masa kerja lebih dari sama dengan 0, this masa kerja kurang dari sama dengan 2 tahun, maka this tunjangan masa kerja, nah, dia dapat 300. Habis itu lagi else if this masa kerja lebih dari sama dengan 3 sampai 4 tahun 550 ya. This masa kerja 4, maka this tunjangan masa kerja 550. Nah, sisanya lebih daripada 5 dan unlimited. Maka this tunjangan masa kerja sama dengan 750. Oke. Jangan lupa di return. This tunjangan masa kerja. Nah, oke. Setelah itu yang terakhir gaji total. Gaji total kita buat di sini. Gaji total. Maka langsung in get gaji total. Karena dia metode harus kurung buka kurung tutup. Di kanan faktor definition. Maka langsung di return saja, return langsung get golongan plus get tunjangan nikah plus get tunjangan anak plus get tunjangan masa kerja. Oke, sudah selesai ya. Jadi kita ada kolomnya di gaji.h ini ada 1, 2, 3, 4, ada 7 metode, di mana terdiri dari prosedur. Kalau prosedur kita buat kelas set, kalaunya function kita buat langsung variabel pengembaliannya. Set golongan untuk menentukan golongannya, get tunjangan golongan untuk menentukan besaran uang gaji pokoknya. Set status menikah untuk menentukan dia menikah atau tidak. Get tunjangan menikah untuk menentukan tunjangan menikahnya atau tidak. Set jumlah anak untuk menentukan jumlah anaknya atau tidak. Get tunjangan anak untuk menentukan jumlah tunjangan anaknya. Begitu juga masa kerja dan get masa kerja. Setelah itu di total gaji
gajinya dari rumus penjumlahan function get golongan, get tunjangan golongan, get tunjangan nikah, get tunjangan anak, dan get tunjangan masa kerja. Oke, ini semuanya definisinya diletakkan di header dan dijabarkan di sini di dalam CPP-nya. Oke, ini tahapan video pertama. Nanti kita bahas di video kedua yaitu di kelas karyawannya. Sampai kita menggunakan UI untuk simpan data ke dalam database MySQL. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.